Anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan kita mengambil waktu untuk duduk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 5 Juli 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Engkau yang melayakkan kami menghampiri hadirat-Mu. Sucikan, kuduskan kami untuk layak mendengar firman Tuhan dan merenungkan melalui Oasis Fajar. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Hosea 10 ayat 9 hingga 12 dengan judul perikop Tuhan kecewa terhadap Efraim. Sejak hari Gibea engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Sudah waktunya. Inilah judul renungan Oasis Fajar. Ayat penekanan yakni ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Dalam kehidupan setiap orang, tidak bisa dipungkiri ada banyak orang yang suka menunda-nunda waktu. Baik waktu untuk makan, untuk beristirahat, untuk melakukan tugas pekerjaan, dan juga waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Penundaan yang demikian pasti ada konsekuensinya. Kalau kita menunda-nunda waktu untuk makan dan beristirahat, maka suatu waktu nanti pasti dapat diserang suatu penyakit. Kalau kita menunda-nunda waktu untuk melakukan pekerjaan, maka kita pasti akan dapat dimarahi oleh atasan atau dikeluarkan dari tempat kita bekerja. Tetapi yang lebih fatal adalah kalau menunda-nunda mencari Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun tahu kapan kesempatan masih ada. Bisa jadi kita sudah tidak memiliki waktu lagi. Sudah waktunya kita mencari Tuhan, dan itu harus dilakukan sekarang. Sebab kalau nanti belum tentu masih memiliki kesempatan untuk mencarinya. Sudah waktunya benar-benar bertobat
dan meninggalkan dosa yang selama ini kita lakukan. Kita harus benar-benar mencari Tuhan selagi kesempatan masih ada. Karena kesempatan untuk kembali kepada Tuhan itu sangat berharga. Tuhan memang membuka pintu pertobatan dan pemulihan, tetapi hanya bagi orang yang mau datang mencarinya. Mari menggunakan waktu yang ada untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, supaya pemulihan dapat terjadi. Pulih dari sakit penyakit, pulih dari perekonomian yang sulit, pulih dari luka batin yang menyiksa, dan pulih dari segalanya. Waktunya untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Penegasan, sudah waktunya bagi kita untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jangan terlambat, karena waktu itu sangat berharga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau sampai hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang diberkatinya, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan terlambat, sudah waktunya untuk bertobat. Tuhan memberkati kita. Amin.